halus pisan. Kudu gitu. Kadang di tengah malam yang sunyi, Tuhan kirimkan pelajaran hidup lewat sosok paling sederhana. Sepulang dari sebuah pertunjukan wayang golek yang dihadiri ratusan warga di Kuningan, Kang Deddy Mulyadi bersiap kembali ke rumah. Mobilnya perlahan keluar dari area keramaian ketika tiba-tiba matanya menangkap sosok kecil yang berjalan pelan di tepi jalan. Seorang nenek tua, bungkuk, mengenakan pakaian bersih dan rapi, memanggul sebuah dingkul, keranjang anyaman bambu yang biasa digunakan untuk membawa barang dagangan. Tertarik dan merasa iba, Kang Deddy langsung menghentikan mobilnya. Ia keluar dan menghampiri sang nenek yang tetap berjalan, seolah tidak menyadari keberadaan Kang Deddy. Dengan sopan, Kang Deddy menyapanya. Mak, bade ka mana? Pada balanja Wah, jam 1:30, Ma masih bade balanja ka mana balanjana? dagang di Ma dagang di mana? Menanyakan hendak kemana ia pergi. Dengan suara pelan tapi penuh semangat, nenek itu menjawab ia ingin menuju pasar Ciawi untuk menjajakan dagangannya, sayur-sayuran sisa kemarin yang belum laku. Setiap hari saya ke pasar, ucap si nenek sambil tersenyum. Sayurnya dari para petani, mereka percaya sama saya buat jualin. Kang Deddy menawarkan tumpangan agar nenek itu tidak perlu capek berjalan. Tapi dengan sopan nenek itu menolak. Saya tidak biasa naik mobil, takut ngerepotin, katanya sambil terus melangkah. Sarang abdi hayu. alim Kayak sekerapnya bade nitipnya Kang Oma. alim Ma, main cara naon? Khawatir karena waktu masih menunjukkan pukul 1:30 dini hari, Kang Deddy kembali mencoba membujuk. Ia pun bertanya apa isi keranjang yang dibawa nenek itu. Oh, sabaraha ieu sabungkusna? sakeda 2 Ieu sabungkusna sabaraha? 2000 barat Oh, ieu naon itu sayur naon? Ternyata isinya beberapa kantong sayur yang ia jual seharga Rp2.500 per bungkus. Itulah sisa dagangan kemarin yang belum habis. Nenek itu bilang ia akan menjualnya sambil menunggu kiriman sayur baru dari petani. Kang Deddy pun mulai berkenalan. Nama nenek itu adalah Misti. Ai mana mina saha? mistik jawilo Miske, mistik mistik. Mistik mah atuh sulap. mistik Mistik. Mohon mistik. Oh, dan mistik atuh tabah oh, nu mistik nu sulap mah mistik. Mama naon amina? mistik Oh, mistik. Berusia 80 tahun, seorang janda yang ditinggal wafat suaminya, kakek Amin, bertahun-tahun lalu. Saat menyebut nama almarhum suaminya, suara nenek Misti bergetar, matanya tampak berkaca-kaca. Ngadoa ka Gusti teh hayang diamprokeun deui sareng Pasmin di alam akhir. nggak buka-buka Hayang babarengan deui. buka-buka Oh, cinta teh kadinya we nya. Saya pengen banget ketemu lagi sama dia, di surga nanti, ucapnya lirih. Tanpa berpikir panjang, Kang Deddy memborong seluruh dagangannya. Ia mengulurkan uang Rp50.000, tapi nenek Misti langsung gelagapan. pulang nak Hah? pulang nak Eueuh pulangna, geus tong dipulangan. sadaya Heeh. alhamdulillahirabbil alamin mangko bertahayu pada bapak anu gali Aduh, saya nggak punya kembalian. Namun dengan senyum hangat, Kang Deddy berkata, tidak usah dikembalikan. Anggap ini rezeki dari Allah. Tak berhenti di situ, Kang Deddy kembali membuka dompetnya dan menghitung lembar demi lembar uang, lalu memberikannya kepada nenek Misti. Jumlahnya tidak disebut, tapi cukup untuk membuat tangan si nenek gemetar menahan haru. Ia tak henti mengucap syukur. Semoga panjang umur, dimudahkan segala urusan, disayang orang banyak. Doanya sambil memeluk Kang Deddy, seperti memeluk anak kandungnya sendiri. Kang Deddy mencium tangan nenek Misti, tanda hormat dan sayangnya terhadap sosok perempuan tangguh itu. Ia begitu bangga dengan kegigihan nenek Misti yang tetap mencari nafkah meski usia sudah senja. Keempat anaknya telah berkeluarga dan tinggal di luar kota, namun ia tak ingin membebani siapapun. Saya nggak pengen nyusahin anak-anak. Yang penting masih bisa jualan, saya syukuri, ujar nenek Misti, matanya berbinar. Ia percaya,
Orang yang rajin salat pasti bersih lahir dan batin. Dan itu terbukti dari penampilannya yang sederhana, tapi bersih dan berwibawa. Beberapa kali Kang Dedi memberi uang lagi, tapi si nenek justru merasa malu. "Buat nambah modal ya Bu," ujar Kang Dedi. Dengan hati yang penuh rasa syukur, Nenek Misti pun memanjatkan doa panjang untuk Kang Dedi. Tangannya mengelus bahu pria yang ia anggap seperti anak sendiri. Suara doanya lembut, lirih, dan penuh cinta seorang ibu. Teu isin iyo, make isin sagala. Jadi ambil. Nya, Aduh, padang lupa. amin. Amin. Apa ini? Amin. Amin. Malam itu, suasana begitu haru. Orang-orang yang melihat kejadian itu pun ikut meneteskan air mata. Tak ada duka di wajah Nenek Misti, hanya bahagia dan syukur yang tak berhenti ia ucap. Sebelum berpisah, ia pun baru menanyakan nama Kang Dedi dan asalnya. Ma, Di mana iya? kuring. Haji Udin. Haji Udin di Majalengka. Seolah, dalam momen singkat itu, mereka seperti keluarga yang sudah lama saling mengenal. Tak disangka, di akhir pertemuan, Kang Dedi sempat bercanda. "Nenek nggak pengen nikah lagi?" Sambil tertawa malu-malu. Ari mah moal kawin deui. Wah, sugan manggih aki-aki ge. Moalnya arek dagang we terusnya. Nenek Misti menepuk bahunya. "Cinta saya cuma buat kakek Amin. Saya pengen ketemu lagi sama dia di surga." Tawanya renyah dan air matanya bening. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia masih ada orang baik yang peduli. Di tengah gelapnya malam, kadang justru kita menemukan cahaya kemanusiaan paling terang. Nenek Misti mengajarkan bahwa hidup bukan soal seberapa besar kita punya, tapi seberapa besar kita bersyukur. Dan Kang Dedi Mulyadi membuktikan bahwa kebaikan sekecil apapun bisa menjadi pelita bagi mereka yang berjuang dalam diam. Hidup tak selalu tentang angka, tapi tentang nilai. Nilai ketulusan, nilai hormat, nilai cinta yang tak lekang oleh waktu. Semoga kita bisa menjadi seperti orang baik yang tulus, hadir sebagai jawaban di tengah lelahnya orang-orang seperti Nenek Misti.